Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamatus Soimah dari program studi PGMI semester 1 Fakultas Tarbiyah Universitas Zainul Hasan Genggo. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam dan konsep guru dan murid dalam perspektif Al-Quran. 1. Tujuan pendidikan Islam. Sebelum kita mengetahui tujuan pendidikan Islam, pendidikan adalah proses pengubahan. Proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan itu dimulai dari usia dini hingga perguruan tinggi. Dalam hadis juga disebutkan yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari sejak buayan sampai tiang lahat. Jadi, tujuan pendidikan Islam adalah membimbing dan mendidik seseorang untuk memahami ajaran agama Islam, agar mereka memiliki kecerdasan berpikir, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Menurut Al-Ghazali merumuskan bahwasanya tujuan pendidikan Islam yaitu membentuk insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan Islam adalah mendidik dan menggajar proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, maupun jasmani dan rohani. 2. Konsep guru dalam perspektif Al-Quran. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan potensi-potensi yang ada pada murid-muridnya, baik itu potensi kognitif, potensi efektif, dan potensi psikomotif. Jadi, seorang guru itu harus memiliki sikap profesional. Profesional dalam mengajar, profesional dalam membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Karena sukses tidaknya anak sangat tergantung pada pengasuhan perhatian pendidiknya. 3. Peran guru dalam perspektif para ahli. Menurut Mediono, peran guru adalah membuat desain instruksional, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, bertindak mengajar atau membelajarkan, mengevaluasi hasil belajar berupa dampak pengajaran. Sedangkan menurut James W. Brown mengemukakan bahwasanya tugas dan peran seorang guru yaitu menguasai, mengembangkan materi pembelajaran dan mengevaluasi kegiatan siswa. 4. Perspektif peserta didik menurut Al-Quran. Peserta didik adalah setiap manusia yang hidupnya selalu dalam perkembangan. Kaitannya dengan pendidikan adalah bahwasanya perkembangan peserta didik itu selalu menuju kedewasaan, di mana semuanya itu terjadi karena adanya bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh pendidik atau guru. Siswa atau peserta didik adalah suatu komponen manusia yang mempunyai posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Seorang murid atau siswa itu menjadi faktor penentu atas dirinya sendiri agar cita-citanya tercapai. Perspektif murid menurut para ahli. Persepsi belajar siswa merupakan sudut pandang atau pemahaman siswa terhadap materi ataupun informasi yang telah diterima oleh siswa ketika proses belajar mengajar.
Seorang pelajar atau peserta didik juga harus memperhatikan adab atau tugasnya dalam menuntut ilmu, di antaranya yaitu niat karena Allah Ta'ala. Niat dengan ikhlas. Dalam proses belajar itu harus diniatkan dengan ikhlas menuntut ilmu karena mengharapkan ridho Allah dan pahala dari Allah. 2. Mengawali langkah dengan mensucikan hati, perilaku yang buruk dari sifat-sifat yang tercela. 3. Mengurangi segala perbuatan yang berkaitan dengan keburukan. Nomor 4. Tidak bersifat angkuh atau sombong terhadap ilmu dan tidak pula menonjolkan kekuasaan terhadap guru yang mengajarnya. 5. Berusaha mengetahui apa kiranya yang menjadikan sesuatu menjadi semulia-mulianya ilmu. 6. Menjadikan tujuan yang segala demi menghiasi batinnya dengan segala aspek kebijakan. Yang terakhir, nomor 7, mengetahui antara suatu ilmu dengan tujuannya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.